Ada banyak penyebab kurangnya gairah. Awalnya, didiagnosis trauma karena melihat ayah sendiri selingkuh waktu kecil. Gimana obatinya? Aku sarankan coba terapi stimulasi dan cari wanita untuk melatih kamu. Jimmy, jangan cepat-cepat. Apa kata dokter Willy? Hah? Sama dengan saran dokter lainnya. Wah, CEO grup medis Sander yang berwibawa dari pengusaha kapitalis sekarang jadi budak wanita. Kalau ini tersebar, pasti akan ditertawai ya. Pergi. Kamu jangan menghindar lagi. Coba dulu ikuti sarannya, siapa tahu bisa sembuh. Enggak. Kamu mau menyerahkan keluarga Sander pada pamanmu? Jangan lupa, dialah yang bilang ayahmu selingkuh waktu tante sakit dan buat tante meninggal. Kakek juga bilang siapa yang punya anak duluan, dia yang jadi kepala keluarga Sander. Aku nggak lupa. Tapi selama ini, sudah berapa wanita yang kalian kenalkan? Menyentuh mereka saja membuatku jijik. Apalagi meminta mereka jadi majikanku. Sudahlah, jangan bahas lagi. Oh iya, malam ini Yuni pulang. Aku buat acara penyambutan. Jangan nggak datang ya. Ya, Tunggu aku. Semuanya karena nenek jadi beban kamu. Kalau enggak, kamu juga enggak perlu kerja keras. Nenek, kamu yang besarkan aku. Aku nggak akan ada tanpamu. Lagian, aku masih muda, memang harus kerja dan menghasilkan uang. Kamu ini. Nenek jangan khawatir, aku kerja dulu sampai nanti ya, nanti aku jenguk kamu. Kak Jimmy, aku bawain anggur yang enak. Nanti minum yang banyak ya. Permisi, ini anggur pesanannya. sialan. Aku malah bereaksi padanya. Sialan. Aku malah bereaksi padanya. Minumanku. Sudah cukup. Maaf Tuan, aku nggak sengaja. Kerugian Anda akan kuganti, maafkan aku. Kurir sialan, kamu lagi. Kalian kenal? Minggu lalu dia sengaja cari masalah, bikin aku di penjara. Jadi terpaksa kabur ke luar negeri. Nona, jelas-jelas kamu mabuk dan menabrakku. Jadi kamu ditangkap, jangan putar balik fakta. Sembarangan, aku bisa laporkan kamu. Aku punya bukti, aku nggak takut. Sudahlah, acara kali ini untuk menyambut kamu, gak usah ribut lagi ya. Kau pergi dulu. Tuan, maafkan aku. Brengsek, bikin rusak rencanaku saja. Tunggu saja. Aduh, buat malu saja. Pak Jimmy, barusan saya dapat kabar. Istri muda paman kedua Anda hamil. Kalau ikut aturan kakek, paman itu bakal jadi kepala keluarga Sander. Kak Jimmy, nikahin aku saja. Aku pasti bisa kasih keturunan, biar kamu jadi kepala keluarga Sander. Kamu dan Yuni kan temenan dari kecil. Gimana kalau coba saran dokter? Jangan kasih dia bodoh. Cari tahu tentang pelayan di ruang VIP malam ini. Pak Jimmy, bukannya Anda selalu menolak wanita? Aku nggak akan biarkan Benny jadi kepala keluarga Sander. Pak Yudi? Katanya bos mencariku. Pak Jimmy, dia sudah datang. Kamu?
Ini CEO grup medis Sander. Pemegang saham terbesar rumah sakit kita. Cepat beri salam. Aku... Halo bos. Habislah. Dia bos besar. Apa sikapku malam itu terlalu kasar? Dia sampai datang ke rumah sakit. Jangan-jangan mau minta ganti rugi. Kamu keluar dulu. Aku mau bicara sama dia. Baik. Bos. Bos, ada perlu apa mencari saya? Namamu Tasya? Iya. Aku sarankan coba terapi stimulasi dan cari wanita untuk melatih kamu. Ulangi gerakanmu waktu itu. Sekali lagi. Bos, waktu itu aku gak sengaja. Terserah mau hukum aku gimana. Tapi bagaimanapun, aku gak akan berani menodai Anda lagi. Bukannya waktu itu kamu senang. Ulangi sekali lagi. Apa susahnya? Satu sentuhan 400 juta. Aku gak mau. Kurang? Bukan itu. $2 miliar. Aku gak mau. Ini bukan soal uang. Lalu kau mau apa? Dasar mesum. Aku gak mau apa-apa. Apa mungkin aku suka disiksa? Dia ini majikanku. Kamu siapa? Kenapa mukul aku? Ya, aku mukul. Kamu? Suamiku baru dioperasi. Karena kamu jaga malam, gak teliti cek pasien, dia jadi infeksi saluran kemih dan lukanya meradang lagi. Bukan, yang jaga malam bukan aku. Itu Kamu yang mulai tugas? Berani fitnah aku? Bukan begitu. Jadwal jaga malam tadi bukan namaku. Cek saja sendiri. Jadi maksudmu, semua perawat di pos jaga itu buta? Aku fitnah kamu. Kamu? Bilang, siapa yang jaga malam tadi? Itu Tasya. Sialan. Beraninya bohongi aku. Hari ini akan aku hajar kamu. Lepas. Mati saja kamu. Lepas. Cepat, tolong. Bos besar? Lepaskan aku. Itu dia. Ada apa ini? Dia Bukan aku yang jaga semalam. Ada pasien bermasalah. Bu Helen bilang itu salahku. dasar brengsek, beraninya fitnah aku. Nggak ada yang boleh ganggu orangku. Maaf, Tasya. Bu Helen yang suruh aku ngomong begitu. Kamu tahu sendiri gimana dia. Aku gak berani menolak. Pak Jimmy, jangan dengarkan dia. Cek CCTV-nya. Jangan, Pak Jimmy. Nggak boleh cek CCTV, Pak Jimmy. Ada panggilan dari kamar 1. Jangan biarkan aku lihat dia lagi. Pak Jimmy aku salah. Pak Jimmy tolonglah, jangan pecat aku. Tangani dengan baik. Kalau tidak, berhenti saja. Baik. Mau ngapain kamu? Turunkan. Aduh. Pak Jimmy, jangan khawatir. Nona Tasya cuma luka ringan. Cukup dioles obat saja. Baik.
Kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain? Kasih obat. Aku sendiri saja. Kita sudah pernah lebih mesra dari ini. Kenapa malu? Ada apa? Nafasmu terlalu kuat. Geli. Sudah. Terima kasih, Bos. Ada lagi? Dan tadi aku nggak seharusnya pukul Anda. Aku salah. Maafkan aku. Minta maaf itu harus tulus. Maksudmu apa? Terima satu hal ini, aku akan maafkan. Nikah denganku, kasih aku anak. Bos, aku bukan orang seperti itu. Aku juga nggak punya kebiasaan aneh. Lepaskan aku. Kalau gitu belajar. Aku nggak mau dan nggak bisa. Cari orang lain saja. Kamu nggak peduli sama nenekmu? Mau kamu apain nenekku? Asal kamu setuju, aku nggak akan ngapa-ngapain. Malah aku bakal tanggung biaya operasi jantungnya. Setauku, kamu lagi nabung buat operasi nenekmu kan? Kamu selidiki aku? Benar. Sampai kontrak selesai, aku kasih 100 miliar. Kalau kamu nggak puas dengan syaratnya, bisa kita bicarakan. Ini sama sekali bukan soal uang. Aduh bos, aku mohon lepaskan aku ya. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Menurutmu? Aduh, balikin. Kamu punya waktu 7 hari. Kalau sudah dipertimbangkan, hubungi aku. Pikirkan baik-baik. Aku nggak akan pernah setuju dengan permintaan aneh begitu. Ambil barangmu. Yang sudah kuberikan nggak akan kuambil kembali. Pak Yudi. Pak Jimmy sudah bilang, mulai sekarang kamu cuma kerja pagi, nggak perlu tukar shift lagi. Kamu rendah hati sekali. Punya dukungan dari Pak Jimmy. Tapi diam saja. Hah? Bukan, Pak Yudi. Tasya, kamu kapan kenal dengan bos besar? Gak ada. Aku dan bos besar. Aku dan bos gak ada hubungan apa-apa. Gak ada apa-apa, lalu dia bela kamu. Benar. Kalian bertengkar ya? Gak ada. Aduh, jangan asal tebak begitu dong. Siapa suruh ikut campur kerjaanku? Semua rekan kerja curiga, hubunganmu denganku nggak biasa. Gimana aku bergaul dengan mereka? Asal kamu setuju dengan syaratku, aku nggak akan ikut campur. Kamu dasar mesum. Kamu ruang VIP 908 minta kamu yang layani. Kalau hasilnya bagus, kamu bisa dapat uang buat pengobatan nenekmu. Permisi. Kamu kaget ya? Lupakan dulu masalah itu, yang penting dapat uang buat nenek. Enggak. Selamat malam Nona Yuni, malam ini aku yang layani ruang VIP 908. Katakan saja apapun permintaanmu. Baiklah. Habiskan semua bir di sini. 1 botol aku kasih 20 juta. Kamu lagi tabung uang untuk nenekmu kan? Aku kasih kesempatan. Semua kadar alkoholnya lebih dari 40%. Aku saja nggak sanggup minum. Siapapun yang habiskan, kalau nggak mati, pasti setengah nyawanya melayang kan? Tapi kalau imbalannya menggoda, pasti ada aja orang hina yang mau. Gimana? Pikirkan baik-baik. Terima kasih atas kesempatannya. Tapi hari ini aku nggak enak badan, jadi nggak bisa minum. Kamu kira kamu siapa? Berani pasang muka begitu?
Jangan seenaknya ya. Kamu tamuku, tapi aku bukan budakmu. Enggak semua permintaanmu akan aku turuti. Karena kamu butuh pekerjaan ini. Aku berhenti. Tahan dia. Apa-apaan? Lepaskan. Lepaskan aku. Kamu mau apa? Kalau nggak habiskan, jangan harap bisa keluar. Keluarga Larus punya saham di semua rumah sakit kota Hector. Kalau nggak minum, aku bisa suruh orang cabut tabung oksigen neneknya. Kalau ada masalah cari aku. Jangan ganggu nenekku. Kalau dari tadi nurut, bukannya lebih gampang. Suruh mereka lepaskan aku. Aku minum sendiri. Tangkap dia. Tolong. Sialan. Mau kabur ya? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sudah pecahkan anggurku. Bikin aku malu di depan Kak Jimmy. Sekarang berani nipu aku juga. Akan kuhajar kamu. Kamu mabuk, nabrak orang, gak mau diomongin ya? Berani melawan lagi? Sudah dikasih kesempatan, gak kamu hargai. Jangan salahkan aku kalau begitu. Bawa ke sini. Lepaskan. Lepaskan. Jangan memelas di depanku. Air matamu itu gak guna. Ini sudah langgar hukum. Kalau terjadi apa-apa padaku, kalian semua pelakunya. Gak ada yang bisa lolos. Kak Yuni, kita hentikan saja ya kalau sampai ada korban. Aku putri keluarga Larus. Aku yang akan bertanggung jawab. Takut apa? Pak Jimmy, pembangunan rumah sakit baru sudah selesai. Tahun depan bisa beroperasi. Baik, ikuti terus. Baik. Kamu suka menggoda orang kan? Hari ini godal sepuasmu. Minum obat ini. Kalau nggak tidur dengan pria, kamu akan mati. Kalian mau proyek kan? Mainkan wanita ini sesuka hati. Kalau aku puas, proyek akan lancar. Jangan. Lepaskan. Gak ada yang bisa selamatkan kamu. Suara apa itu? Pak Jimmy, sepertinya itu Tasya. Apa ada orang? Lepaskan. Tasya? Bos. Kak Jimmy, kamu pukul aku demi dia. Dia milikku. Berani-beraninya kamu. Semua yang ada di sini, hitung satu-satu. Baik, bawa semuanya. Cepat. Kak Jimmy, kamu gak bisa perlakukan aku begini. Kak Jimmy. Panas sekali. Gak mau. Tidak nyaman. Kamu kenapa? Pak Jimmy, Nona Tasya kena racun perangsang. Kalau tidak tidur dengan pria, dia bisa mati. Bos besar. Tolong aku. Aku gak mau mati. Nenekku masih butuh aku. Bos. Kenapa diam? Cari dokter. Baik,
Setelah sadar, aku nggak akan lepaskan kamu. Dokter akan segera sampai. Cium aku. Ini perintah majikanmu. Tasya. Tasya. Pak Jimmy, dokternya sudah datang. Pak Jimmy, tenang. Obat penawar sudah diminum. Besok pagi nona ini pasti sadar. Baik. Padahal cuma sedikit sentuhan saja. Kenapa aku kehilangan kendali dan ingin lagi darinya? Cium aku. Ini perintah majikanmu. Jangan-jangan aku sudah gila. Kamu... Mau kemana? Kamu... Mau kemana? Aku... Kamu tadi malam... Itu semua nggak sengaja, bos. Sudah cap jari. Mau tarik kembali? Aku belum tanda tangan. Lagi pula, belum lewat 7 hari kan? Biar aku pikirkan lagi ya. Masa bodoh, tunda dulu saja. Berapa lama? 5 hari? Aku kasih 3 hari lagi. 3 hari? Nggak bisa. 3... Bos, tadi malam kamu selamatkan aku. Aku sangat berterima kasih. Tapi kamu suruh aku jadi aku benar-benar nggak bisa. Cari orang lain saja. Tasya, Iya. menurutmu aku gimana? Keras kepala dan tegas, tak mesum. Jadi, perjanjian tetap berlaku. Aku nggak akan mundur. Kalau aku nggak setuju, kamu bisa apa? CEO grup Sandra yang terhormat mau menculik dan paksa aku nikah ya? Aku benci paksaan. Kamu punya opsi lain. Apa? Siapkan denda 20 miliar. Ini perjanjian nikah atau kontrak jual diri? Kamu nggak bisa ancam aku lagi. Itu cuma salinan. Kalau kamu sobek, aku bisa buat salinan lagi. Kamu? Aku nggak mengancam.
Cuma mau kamu pikir baik-baik. Nikah denganku nggak seburuk yang kamu bayangkan. Yang wanita lain punya, kamu juga akan punya. Yang mereka nggak punya, kamu juga akan punya. Ini bukan yang aku. Kamu... Jangan sampai kabur lagi. Sudah ya, aku antar kamu kerja habis makan. Mana tasbih dari tante? Kamu kan gak pernah lepas. Aku kasih orang. Bukan. Kamu kasih orang. Itu kan warisan untuk calon menantu. Kamu suka seseorang ya? Aku nggak ngerti maksudmu. Masih aja pura-pura. Kita sudah kenal begitu lama. Masih mau menyembunyikan ya? Jujur saja, putri dari keluarga mana? Sebagai saudara, biar aku cari tahu juga ya. Kalau kamu santai, aku masih punya beberapa proyek. Kamu kerjakan ya? Aku salah. Kamu tahu aku gak bisa urus itu. Sudah, kerjakan tugasmu. Aku akan cari tahu siapa wanita itu. Aku pergi ya. Siapkan mahar untuk ke rumah keluarga Tyler. Pagi, Tasya jenguk nenek lagi ya? Iya. Grup farmasi Larus ketahuan menjual alat medis palsu. Banyak mitra langsung putus kontrak, nilai pasar anjlok puluhan triliun. Ingat semua orang di sini. Catat satu-satu. Baik. Jangan-jangan semua karena aku. Tasya, nenekmu sudah keluar rumah sakit, kenapa kamu datang lagi? Keluar rumah sakit? Kapan? Tadi pagi, ibumu yang jemput. Ada apa ini? Tasya, ibu tirimu sudah siapkan jodoh untukmu. Nenek! Ayo sini. Pas banget kamu pulang bisa ketemu jodohmu. Kamu mau jual aku ya? Jual apaan? Ini demi kebaikanmu. Ayahmu pergi terlalu cepat. Soal nikah, biar aku yang atur. Jangan so baik. Jangan kira aku nggak tahu. Dari kecil, kamu nggak pernah anggap aku putrimu. Kalau ada hal baik begini, pasti dikasih ke putrimu, Quina. Mana mungkin aku yang dapat? Kamu? Mana nenek? Nenek? Anak tidak tahu diri. Dengar ya, Pak Wilson adalah perwakilan farmasi dari grup medis Sander. Maharnya sampai 176 juta. Kalau kamu nikah sama dia, dijamin hidupmu enak. Benar. Orang sehebat Pak Wilson melirik perawat kecil sepertimu, itu rezekimu. Dia cuma agak tua dan ya 3 istrinya meninggal. Selain itu gak ada masalah lain. Kamu jangan gak tahu diri. Kesempatan bagus ini, aku kasih ke kamu. Kenapa bicara begitu ke adikmu? Kalau memang bagus, kalian saja yang nikah. Aku nggak mau. Kalau kamu berani nolak nikah, aku bunuh nenek tua itu. Kamu? Pak Wilson sudah bilang, kalau kamu mau nikah sama dia, biaya operasi nenekmu dan biaya sekolah adikmu semua akan ditanggung. Keluarga Tyler sudah besarkan kamu. Jangan egois. Aku akan cari cara untuk biaya operasi nenek. Tapi aku nggak akan nikah dengannya. Kamu? Mana orangnya? Ini dia Pak Wilson. Iya. Kurus sekali. Apa bisa lahirkan anak laki-laki? Bisa-bisa, dia lulusan kedokteran. Dijamin bisa lahirin anak laki-laki. Baguslah. Tapi aku harus periksa dulu. Gak apa-apa kakak ipar, kakakku sudah milikmu. Terserah kamu mau ngapain. Aduh. Kamu. Jalan. Berani pukul aku. Lihat apa? Pergi.
Pergi. Cukup. Bangun. Lepaskan aku. Ibumu menjualmu padaku. Bangun. Tasya, Tolong. minggir. Tasya, Nenek. ah. Nenek. Nenek. Tasya. Pak Jimmy, gawat. Nona Tasya akan menikah dengan orang lain. Dasar tua bangka, mau hancurin rencanaku, hah? Kamu, kenapa kamu jahat sekali pada Tasya? Kalau dia nggak menarik, mana mungkin ku biarkan dia hidup sampai sekarang. Sudah miskin, masih mau berobat, nggak butuh uang ya? Kalau aku jadi kamu, sudah pergi nyusul anakmu yang sudah meninggal itu. Kamu, Lepaskan aku. Lepaskan. Nenekku pingsan. Lepaskan. Pas sekali. Acara suka dan duka adakan bersamaan. Jangan, lepaskan. Jangan, lepaskan. Lepaskan. Jangan, lepaskan. Lepaskan. Berani ganggu orangku. Pak Jimmy. Apa? Bos, gimana nenekku? Aku sudah suruh orang bawa ke rumah sakit. Kamu gak apa-apa? Pak Jimmy. Ini cuma salah paham. Aku karyawan grup Sander. Sekarang bukan lagi. Pak Jimmy. Aku pantas mati. Aku nggak tahu wanita sialan ini. Bukan. Aku nggak tahu Nona Tasya milikmu. Kalau tahu aku nggak akan berani ganggu dia. Bawa pergi. Ikuti aturan lama. Untung diantar tepat waktu. Tinggal tunggu sampai nenekmu sadar. Tapi operasi jantungnya tidak bisa ditunda lagi. Cepat kumpulkan uangnya. Baik, aku mengerti. Terima kasih, dokter. Nenek, akhirnya bangun juga. Aku khawatir sekali. Mengira nggak bisa lihat nenek lagi. tenang. Nenek kuat. Sebelum lihat Tasya menikah, aku nggak akan pergi duluan. Jangan ngomong begitu. Ya, Nenek, ini bosku. Dia yang menolong nenek. anak muda, terima kasih banyak. Sama-sama, Nek. Bagaimanapun juga, aku dan Tasya akan segera menikah. Keluarganya, keluargaku juga. Bukan, Nek. Menikah? Nggak, Nek. Dia bercanda. Tunggu sebentar ya. Berubah pikiran lagi. Kenapa buru-buru? Belum waktunya. Di kantor masih ada urusan, kan? Lu harus lanjutkan kerjaan lu. Kita bicara lagi nanti. Sampai jumpa. Nenek, aku cucikan apel untukmu ya. Kamu mau makan? Tasya, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba mau nikah? Apa karena aku? Tentu bukan, Nek. Jangan pikir aneh-aneh ya. Itu cuma salah paham saja. Sayang sekali. Dia anak yang baik. Aku pikir dialah cucu menantuku.
Nenek, aku... Kenapa? Kamu nggak suka sama dia? Aku... Jangan-jangan aku jatuh cinta padanya. Nona Tasya, tunggu sebentar. Pak Jimmy masih rapat. Oke. Biaya operasi dan pengobatan sudah dibayar Pak Jimmy. Kamu nggak perlu bayar lagi. Pak Jimmy? Dokter suruh kamu cari majikan. Gimana? Kalau nggak bisa, aku bisa bantu. Bos suruh aku tanda tangan perjanjian nikah untuk pengobatan. Sudah dapat? Secepat itu. Siapa? Kenapa tiba-tiba datang ke kantor? Aku mau antarkan surat pinjaman. Aku tahu Anda yang bayar biaya operasi dan pengobatan. Tenang saja, uang ini akan aku kembalikan nanti. Tasya, kamu pasti tahu apa yang aku inginkan selain uang itu. Aku tahu. Jadi, aku setuju jalankan isi perjanjian itu untuk bantu Anda. Sudah dipikirkan baik-baik. Baiklah. Ayo pergi. Siang-siang begini kurang cocok deh. Maksudku urus surat nikah. Bukan begitu, Bos. Aku setuju bantu sembuhkan Anda. Bukan nikah. Tasya, setuju jalankan isi perjanjian harus menikah denganku. Kalau kamu nggak mau, aku nggak maksa. Bos sudah banyak bantu aku. Bantu sembuhkan dia. Bukan masalah kan? Lagian cuma nikah kontrak. Dan mana aku punya 20 miliar untuk ganti rugi. Baiklah, kita nikah. Ini kartuku. Pakai saja kalau perlu. Barangmu, aku sudah suruh orang bawa ke rumah. Nggak perlu, aku... Ini harta bersama. Punyaku adalah punyamu. Ambil saja. Pulanglah lebih awal malam ini. Kita belajar bersama. Bahas nanti saja, aku pergi dulu. Tasya, cuma bantu sembuhkan saja, nggak perlu malu.